Abbas pulang ke rumah. Ketika sampai, rumahnya gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala sama sekali. Takut terjadi sesuatu yang buruk, firasat Abbas sudah tidak enak. Buru-buru ia langsung turun dari motor, melempar helm ke sembarang arah. Pintu tidak dikunci. Ia langsung menerjang masuk, mencari anak dan istrinya ke dalam kamar. Panik melihat sang istri tergeletak lemas di lantai tidak sadarkan diri. Abbas buru-buru duduk di sampingnya, menaruhkan kepala sang istri di pangkuannya. Wajah Abbas cemas dan ketakutan. Beberapa kali ia berusaha membangunkan Nina. Sampai akhirnya sang istri membuka mata, tatapannya sayu, kosong. Wajahnya pucat dengan tubuh yang dingin. Ia tidak bicara apa-apa, hanya membisu. Nina kenapa? Abbas melihat ke sekitar, dia tidak menemukan Pasya. Dengan panik menyadari anak tidak ada di sekitarnya. Air mata Nina mengalir. Perempuan itu masih termenung tanpa kata. Pandangannya menatap lurus ke atas. Seketika Nina berteriak dengan histeris, memanggil nama anaknya. Menjerit dengan keras. Abbas semakin bingung. Sang istri tidak bisa diajak bicara. Mbak Ranti mana? Kemana dia? Tanya Abbas. Nina menangis. Hanya bisa, dia mengambil anakku. Tambahnya menangis dan berteriak. Sang istri yang terus menangis histeris, mengacak-ngacak rambut, dan menendang apapun yang ada di dekatnya termasuk sang suami. Abbas mencoba menenangkan Nina. Assalamualaikum. Beberapa orang warga tiba-tiba datang. Ada 3 orang yang masuk ke dalam rumah. Mereka memakai baju yang rapi dengan bawahan sarung dan peci di kepala. Ada apa Pak Guru? Kita habis sholat maghrib. Lewat depan gak sengaja dengar ada yang teriak, tanya warga. Anak saya hilang Pak. Tadi saya pulang ngajar, lihat istri saya sudah pingsan. Begitu sadar, dia nangis histeris. Terus anak saya, Pasya tidak ada Pak. Jawab Abbas menjelaskan dengan panik. Astagfirullah. Para warga kompak beristighfar. Kemudian saling menatap satu sama lain, seakan sudah tahu apa yang terjadi. Sebentar Pak Guru, saya panggil warga lain. Terus kita berangkat ke rumah Pak Kades buat laporan. Salah satu warga berlari mengumpulkan warga. Sementara 2 warga lainnya tetap tinggal di rumah Abbas untuk menemani. Ini mirip waktu kejadian keponakan Pak Guru hilang, bisik salah satu warga. Iya, ini pasti disembunyikan. Beberapa saat kemudian, rombongan warga datang ke rumah Abbas. Mereka sama-sama membantu Nina supaya naik dan berbaring di atas kasur. Setelah itu mulai berdiskusi untuk mencari jalan terbaik. Abbas akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Jamal meminta bantuan. Terlebih lagi, Abbas sangat mencurigai mereka, terutama istrinya, Ranti yang tiba-tiba menghilang. Abbas sendiri yang memimpin warga untuk mendatangi Pak Jamal. Sementara rumah dan istrinya dititipkan kepada warga yang cukup ramai di rumahnya. Ada sekitar 5 orang yang menjaga Nina di kamar, 1 laki-laki dan 4 perempuan tetangga mereka semua. Listrik rumah Abbas mati sehingga suasana menjadi gelap. Hanya ada beberapa warga yang inisiatif membawa lilin dan lampu portable. Saat sedang menemani Nina, salah satu wanita parubaya iseng bertanya kepada Nina. Bu Guru, emang Pasya kemana? Siapa yang ambil? Mendengar itu, mendadak Nina berhenti menangis. Matanya melotot lalu menatap ke arah orang yang bertanya. Wanita itu ketakutan dan mundur perlahan. Kamu mau tahu siapa? Itu dia yang mengambil anak saya, jawab Nina menunjuk ke arah lemari. Semua yang ada di sana menoleh ke arah yang ditunjuk Nina. Mata mereka melihat sosok kuntilanak berambut gimbal duduk menggoyangkan kakinya. Tersenyum lebar ke arah mereka dengan wajah pucat dan mata yang hitam. Astagfirullah. Semua berteriak panik dan langsung berlari keluar kamar, meninggalkan Nina sendirian. Beberapa warga yang menunggu di ruang tamu dan pelataran rumah kaget. Hihihi. Suara kuntilanak itu terdengar dari dalam kamar Nina. Semua yang ada di sana mendengar.
buru-buru berlari keluar rumah dengan wajah ketakutan. Saat sudah berada di luar rumah, salah satu warga tersadar bahwa Nina berada di kamar sendirian. Akhirnya warga kembali masuk ke dalam sama-sama. Mereka berinisiatif untuk melantunkan sholawat, mengusir energi jahat yang ada di dalam rumah itu. Rombongan warga sekitar 10 orang termasuk Abbas sampai di depan rumah Pak Jamal. Sosok kepala desa itu buru-buru keluar rumah melihat apa yang terjadi. Betapa kagetnya saat menyadari warga sudah berkumpul di depan rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Pak Jamal kebingungan. "Anak saya hilang, Pasha hilang," ucap Abbas. Mendengar itu Pak Jamal kaget. Ia langsung memalingkan wajahnya. Mendadak pria berkumis itu gugup, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Para warga setuju untuk melakukan pencarian di segala pelosok desa. Beberapa dari mereka bergegas mengumpulkan warga lainnya. Sementara Abbas dan warga yang tersisa menunggu instruksi dari Pak Jamal. Meskipun dalam hati Abbas mencurigai kepala desa. Pak Jamal memberikan instruksi untuk memulai pencarian lebih dulu dan ia akan menyusul. Sedangkan Abbas akan pulang dulu sebentar untuk melihat keadaan istrinya. Warga yang setuju, beberapa dari mereka menganggukkan kepala. Setelah itu semua berjalan dan berpencar memanggil warga lainnya, sehingga jumlah mereka semakin lama semakin ramai. Beberapa dari mereka membawa lampu senter sebagai penerangan di hari yang semakin gelap. Para warga menjadi beberapa kelompok dan menyisir sudut-sudut desa, bahkan sampai ke sawah, hampir masuk hutan. Mereka juga membawa perabotan berupa panci dan wajan, memukul-mukul perabotan hingga menciptakan suara gaduh yang amat nyaring. Mulut mereka juga berteriak memanggil nama Ranti dan Pasha. Sekelompok warga yang terdiri dari 7 orang menyisir ke hutan bambu yang gelap. Suara pukulan panci terus terdengar nyaring. Tiba-tiba salah satu seorang warga yang memimpin di depan berhenti berjalan. Matanya melihat ke arah pohon bambu. Ada yang berbeda dengan pohon bambu itu. Saat pohon bambu lain tegak, pohon bambu itu berbeda. Pohon bambu tersebut miring melengkung seakan ada seseorang yang duduk di pohon. Padahal tidak ada siapa-siapa. "Doyong," kata salah satu warga. Katanya kalau ada pohon doyong melengkung, ada makhluk halus yang bersemayam. Warga lain menambahkan. Mereka mulai ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi saat itu penerangan mereka hanya berfokus pada 2 senter yang dibawa. Tiba-tiba dari sela-sela pepohonan bambu, sebuah kain putih jatuh menggantung. Kedua senter menyorot ke arah kain itu. Terdengar suara tawa wanita yang membuat bulu kuduk berdiri. Senter diarahkan ke asal suara. Mereka melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di pohon bambu yang doyong. Dengan gaun putih yang kotor, menyisir rambut gimbalnya menggunakan tangan dan kuku yang tajam. "Cari apa, Mas?" tanya sang kuntilanak yang mengayun-ayunkan kakinya. Salah satu warga yang berteriak ketakutan langsung pergi berlari. Alhasil, warga yang lain pun ikut pergi berlari. Di rumah Abbas, sang istri kini kembali pingsan di kasur. Beberapa warga duduk di sampingnya. Mereka membacakan ayat suci Al-Quran untuk Nina dan rumah supaya energi jahat lenyap dan musnah. Dari arah depan rumahnya, suara langkah kaki-kaki lambat terdengar. Kemudian, pintu kamarnya terbuka dari luar. Sesosok laki-laki tua dengan janggut dan kumis putih berdiri di hadapan Abbas dan warga lain. Dia adalah kakek Adi yang selama ini dikurung di dalam rumahnya. Kakek Adi tertawa kecil lalu berjalan masuk. Semua orang terdiam melihat sosok tua itu datang tiba-tiba masuk ke kamar Nina. Abbas juga bingung karena ia belum mengenal orang tua ini. "Sudah kuduga, semua ini akan terjadi," ucapnya sambil menatap Nina yang telah tertidur. "Maksudnya, Kek?" tanya Abbas. "Ini yang terjadi kalau kamu terlalu percaya sama Jamal. Dia itu licik dan kejam," ucap kakek Adi yang menoleh ke arah Abbas.
Tidak terima dengan perkataannya, seorang anak muda buka suara. Semua ini nggak ada hubungannya dengan Pak Kades. Ini musibah. Pak Kades juga kehilangan istrinya. Kalau niat kakek cuma mau fitnah orang, jangan di sini, kata sang pemuda dengan emosi yang berkobar-kobar. Kakek Adi hanya tertawa. Dia mentertawakan perkataan anak muda itu. Sudah berapa malam yang kamu lewatkan, wahai anak muda, sampai berani mengoreksi perkataanku? Apa kamu hidup 100 tahun hingga pengalaman lebih banyak ketimbang aku? Namaku Adi, dan aku akan ceritakan yang sebenarnya. Mengenai siapa sebenarnya Jamal dan Ranti. Kakek Adi menarik sebuah kursi kecil, duduk dan menyandarkan badannya. Ranti yang menculik anakmu. Kalian diganggu oleh koloni kuntilanak yang berdiam di pohon beringin itu. Dan mereka semua adalah anak buah Ranti. Para warga dan Abbas kaget. Mereka tidak bisa mencerna apa yang diucapkan kakek Adi. Ranti adalah ratu kuntilanak, ucap kakek Adi lagi. Para warga yang mendengar semakin kaget. Mereka tidak percaya dengan ucapan kakek Adi. Jamal sengaja menikahi ratu kuntilanak itu demi memperkuat ilmu hitam dan mendapatkan jabatan. Ia memaku kepala sang ratu kuntilanak sehingga berwujud menjadi manusia yang kita kenal sebagai Ranti. Setiap beberapa tahun sekali, sang ratu kuntilanak meminta tumbal. Mulai dari bayi yang masih dalam kandungan, bayi yang sudah lahir, balita, sampai anak-anak. Ucap kakek Adi mengakhiri ceritanya. Semua warga mengolok-olok cerita kakek Adi. Cerita itu seperti dongeng. Tapi orang tua itu tetap tenang dan merasa sudah menyampaikan kebenaran. Dia benar, ucap Nina yang tiba-tiba terbangun dari pingsan. Abbas mendekat ke arah sang istri. Dengan mata berkaca-kaca, Nina menatap suami. Apa yang kakek Adi bilang itu benar. Mbak Ranti adalah biang keladi dari semua ini. Dia bukan manusia. Kakek Adi tersenyum licik saat menyadari sesuatu. Ia bangkit dari tempat duduknya dengan sedikit membungkuk. Setelah itu, tangan kakek Adi menggenggam sebuah paku emas yang cukup panjang. Ia memperlihatkan paku tersebut untuk menjadikan bukti. Tampaknya, sang ratu kuntilanak terlalu ceroboh sampai meninggalkan barang pentingnya di sini. Ucap kakek Adi dengan senyum licik. Lalu senyuman itu perlahan pudar, berubah menjadi wajah yang marah. Setelah kuhabiskan berpuluh-puluh tahun untuk mengejarmu, kini akhirnya aku mendapatkanmu, Ranti. Mati kau skakmat. Ucap kakek Adi berapi-api. Kakek Adi menggenggam erat paku kuntilanak itu. Dengan kelebihan dan kepekaan yang bertahun-tahun ia latih, pria tua itu mulai merasakan energi di dalam paku tersebut. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali. Ia sudah melihat gerombolan pasukan kuntilanak berdiri mengelilingi rumah Abbas dan Nina. Ranti, aku kembali ke sini. Akan aku tunjukkan kepada semua warga siapa sebenarnya Ranti dan Jamal. Betapa busuknya niat mereka. Sekarang, kamu pergi ke rumah Jamal. Bawa warga, perintah kakek Adi kepada Abbas. Ngapain saya ke sana? Tanya Abbas. Cepat pergi, kamu akan tahu sendiri. Abbas mengajak beberapa orang warga yang ada di depan rumahnya untuk ikut bersamanya pergi ke rumah Pak Jamal. Ia meninggalkan sang istri di dalam kamarnya. Selama perjalanan, beberapa kali mereka berpapasan dengan warga yang mencari keberadaan Ranti dan Pasya dengan menabuh berbagai perabotan dengan suara yang nyaring. Dan semua warga yang mereka temui sama-sama mengatakan hal yang sama. Tidak menemukan apa-apa. Di tengah gelapnya sawah dan hutan, senter warga yang menyala terang di kejauhan, samar-samar suara panci terus dipukul, bercampur dengan suara lantunan sholawat yang tidak kalah kerasnya. Beberapa saat kemudian,
Abbas sampai di depan rumah Pak Jamal. Ia mengucap salam dan mengetuk pintu. Sebuah sepatu hitam di depan pintu menandakan Pak Jamal ada di rumah. Abbas membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Aroma melati langsung tercium begitu Abbas berada di dalam rumah. Semua ruangan dan kamar terkunci. Ia berjalan mengikuti aroma melati tersebut, hingga sampai di sebuah ruangan yang pintunya terbuka. Dengan sedikit takut, Abbas berjalan dan mengintip ke ruangan itu. Dengan dilapisi kain serba putih, lantainya berserakan bunga seperti kamboja, kantil, dan melati. Ada dupa yang terus mengeluarkan asap tipis yang batangnya tersisa sedikit. Dan terdapat baju celana Pak Jamal yang tergeletak di lantai. Abbas semakin curiga dengan apa yang dilihatnya. Abbas segera berlari keluar rumah, mendapati Pak Jamal tidak ada di rumahnya. "Kita keliling, cari Pak Kades. Pak Kades ikut hilang," kata Abbas. Tiba-tiba beberapa warga berlari ke arah jalan setapak desa. Melihat itu, Abbas dan yang lain terkejut. Ia langsung berdiri dan menghentikan salah satu warga yang berlari. Dengan terbata-bata, warga bilang bahwa dia tidak menemukan anaknya ataupun Pak Kades dan istrinya, tetapi kakek Adi mau menangkap kuntilanak. Abbas mengerahkan rombongannya untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Abbas kaget. Rumahnya sudah ramai dikelilingi warga. Warga berkerumun di dekat pohon beringin. Mereka semua langsung mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Di dekat pohon beringin, kakek Adi berdiri dengan mengambil paku kuntilanak. Tangan kirinya membawa sebuah palu yang besar dan berat. Mulut kakek Adi mulai komat-kamit. Tangannya mengarah ke ujung batang pohon. Salah satu tangannya mengangkat palu dan siap menghantam paku kuntilanak itu. Ia menghirup napas sesaat untuk mempersiapkan diri. Paku itu menancap cukup dalam ke dalam batang pohon beringin, sampai hanya terlihat bagian pangkalnya saja. Setelah paku itu ditancapkan, angin kencang berhembus. Daun beringin mulai berguguran dan terbang ke segala arah. Para warga memeluk dirinya dan mulai merasakan hawa dingin. Dari dalam pohon beringin muncul sebuah asap tipis berwarna hitam. Kakek Adi mundur beberapa langkah. Sementara para warga yang bingung dengan apa yang terjadi, asap tipis hitam itu perlahan terlihat semakin pekat. Lalu pelan-pelan membentuk sebuah badan yang tinggi. Alangkah kagetnya warga saat asap itu berubah menjadi sosok kuntilanak berwarna hitam pekat. Wajah pucat dengan mulut menunjukkan gigi runcing dan tajam. Rambutnya gimbal berantakan warna putih. Dialah Ratu Kuntilanak atau Ranti. Berbagai ucapan terdengar dari para warga dengan sangat jelas. Jelas melihat Ratu Kuntilanak dengan gaun hitam menampakkan wujud tepat di depan warga. Wangi bunga melati tercium terbawa angin. Malam itu, warga desa menyaksikan sendiri penampakan kuntilanak yang selama ini menjadi isu di desa mereka. Beberapa warga yang ketakutan berteriak histeris, bahkan sampai lari kabur. Sementara sekitar 7 orang termasuk Abbas yang pemberani bertahan dan menonton kejadian langka itu. Abbas masih kaget tidak percaya. Ia mendekat beberapa langkah ke kakek adik. "Itu Ranti, kek?" tanya Abbas. Kakek Adi menoleh. "Dia kuntilanak. Belum percaya juga. Dia Ratu Kuntilanak, dia Ranti. Dia makhluk halus yang menyerupai diri sebagai manusia menikah dengan Jamal. Keduanya memiliki hubungan bisnis yang menjijikan. Sang Ratu Kuntilanak tidak bisa kemana-mana. Dia disegel dan tidak bisa melawan. Hanya sesekali kuntilanak itu cekikikan menatap Abbas dan kakek Adi bergantian. Kakek Adi mengunci kuntilanak ceroboh di dalam pohon beringin. Kuntilanak berteriak keras. Abbas dan kakek Adi serta beberapa warga menutup telinga mereka saking nyaringnya suara itu. Beberapa kuntilanak lain mulai menunjukkan diri.
Kakek Adi mengerahkan semua tenaganya untuk memukul paku yang setengahnya menancap di pohon. "Tunggu!" teriak seseorang dari belakang. Mendengar itu, konsentrasi kakek Adi buyar. Ia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang datang. Beberapa warga yang masih ada di sana termasuk Abbas ikut menoleh. Dari jarak beberapa meter di belakang kerumunan warga, Pak Jamal berjalan dengan santai memakai baju bawahan kain jarik. Badan yang bertelanjang dada berjalan tanpa alas kaki. Wajahnya tampak serius menatap kakek Adi. Kepalanya memakai sebuah ikat berwarna hitam. Aura gagah dan kuat terasa dari orang itu. "Hentikan!" bentak Pak Jamal. "Bapak sengaja bawa saya ke rumah ini karena istri saya sedang hamil. Bapak mau menjadikan anak saya sebagai makanan istri Bapak. Benar itu?" tanya Abbas. Pak Jamal menghela nafas. "Benar, memang benar aku sengaja membawamu ke rumah ini, supaya Ranti, istriku, bisa makan bayi lagi setelah sekian lama. Tapi setelah melihat kehamilan istrimu, Ranti merasakan anak di dalam kandungan Nina sangat memikatnya. Ranti tidak tega memakannya, sehingga ia menunggu anak itu lahir. Saat anak itu lahir, Ranti malah semakin sayang. Bahkan sampai saat ini, anakmu masih aman. Ranti tetap menjaganya, tidak memakannya," tutur Pak Jamal menjelaskan. "Lantas di mana anak saya sekarang?" tanya Abbas. "Anakku. Dia sudah menjadi anakku!" teriak Ranti dari pohon beringin. "Bangsat!" Salah satu warga mengumpat lalu mengambil sebongkah batu dari tanah dan melemparkan ke arah Pak Jamal. Batu itu tepat mengenai kepala sang kepala desa hingga bocor. Darah segar mengalir dari sela-sela rambutnya. Tapi Pak Jamal tetap tenang dan tidak bertindak apa-apa. "Pembohong, pemuja setan, kafir!" Para warga lain mulai berteriak dan memaki Pak Jamal. Mereka mengambil berbagai macam benda yang ada di sekitarnya dan mulai melempari Pak Jamal. Batu, kayu, sendal berterbangan di kepala desa. Tapi pria jantan itu tetap berdiri tenang, menahan sakit di tubuhnya, walaupun sesekali badannya oleng ingin terjatuh. Para warga mulai memukul dan menendang Pak Jamal dengan membabi buta. Tangan dan kaki Pak Jamal bergerak bersamaan menghantam ke berbagai arah serangan. Tubuhnya tidak mudah disentuh oleh warga. Padahal Pak Jamal hanya sendiri. Tetapi warga merasa melawan ratusan orang dalam tubuhnya. Malam yang biasanya sepi berubah menjadi malam yang ramai. Sebuah pertarungan satu melawan puluhan orang. Suara pukulan terus terdengar. Pak Jamal tak kunjung tumbang. Akhirnya warga yang frustasi membawa jerigen berisi minyak tanah. Melihat itu, Abbas tahu apa yang terjadi. "Jangan!" Abbas menghentikan. Para warga menyingkir dan membuka jalan. Semuanya menjauhi Pak Jamal. Salah seorang warga menyiram tubuh Pak Jamal dengan minyak tanah. Pria itu kaget saat cairan berbau pekat membasahi tubuhnya. "Mati kamu!" ucap salah satu warga. Teriakan kuntilanak Ranti dari pohon beringin memekakan suara. Satu orang warga melempar korek kayu ke arah Pak Jamal. Seketika api yang besar berkobar, menyala di tengah gelapnya malam. Badan Pak Jamal dilahap jago merah, menghanguskan kulit dan rambutnya. Ia bergerak tidak karuan sementara apinya semakin membesar. Abbas panik. Ia buru-buru mencari air untuk menolong Pak Jamal. Namun warga menghalangi niat baik itu. Dalam kesakitan, Pak Jamal sadar bahwa dia tidak akan selamat. Dengan santai, Pak Jamal duduk bersila di atas tanah, membiarkan api membakar dirinya. Tiba-tiba, badan Pak Jamal menghilang entah kemana, meninggalkan kain dan celana yang dikenakan. Jasad sang kepala desa menghilang seperti ditelan bumi. Para warga mulai kesal sekaligus takut melihat badan Pak Jamal yang menghilang.
meninggalkan kobaran api besar yang terus menyala. Setelah api padam, benar-benar tidak ada jejak kaki Pak Jamal, kecuali celana pendek dan kain yang dikenakannya. Warga kebingungan, kemana perginya tubuh Pak Jamal? Ranti yang telah menjelma menjadi kuntilanak murka, matanya merah dengan gigi runcing yang keluar. Ia mengeluarkan aura yang sangat kuat, sehingga beberapa warga yang ada di sana merasa mual dan pusing. Kakek Adi menatap wajah pucat kuntilanak itu. "Urusanmu denganku," tegas kakek Adi, mengangkat palunya tinggi-tinggi. "Kau akan menyesal, manusia bajingan," bentak sang kuntilanak. "Aku tidak pernah lupa saat dulu kau membunuh calon bayiku. Setan jahanam." Kakek Adi dengan sekuat tenaga memukul paku hingga masuk sepenuhnya ke dalam pohon beringin. Kuntilanak Ranti berteriak dengan keras. Para warga menutup telinga saking memekikan suaranya. Kemudian, suatu energi menghisap sosok kuntilanak itu masuk ke dalam pohon beringin, bersamaan dengan kuntilanak-kuntilanak lain yang menjadi bawahannya. Angin kencang terasa berputar-putar di sekitar pohon. Dedaunan berterbangan kemana-mana. Bahkan saking kencangnya, beberapa dahan pohon patah hampir mengenai warga. Kakek Adi terus membaca mantra demi kelancaran aksinya. Sampai akhirnya perlahan angin berhenti. "Terkunci," ucap kakek Adi mengakhiri mantranya. Kuntilanak dan segala energi negatif menghilang. Paku ajaib kakek Adi membuatnya terkunci di dalam pohon beringin. Sebaliknya, aura positif dan kedamaian mulai terasa malam itu. Angin sepoi-sepoi berhembus dan rembulan bersinar terang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Pasya dari dalam kamar. Mendengar tangisan anaknya, Abbas buru-buru lari masuk ke dalam rumah. "Allah, ya Allah, Pasya anakku," ucap Abbas dengan wajah tenang. Para warga yang ikut merasa senang setelah kembalinya Pasya ditemukan. Beberapa dari mereka ikut masuk ke rumah Abbas untuk melihat kondisi bayi itu. Sementara di luar, kakek Adi berdiri menatap paku yang ia tancapkan di pohon beringin. "Selesai perjalananmu, Ranti,"